Cek satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat zuhur Masjid Al-Ihsan yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang hari yang berbarakah ini izinkan kami kembali memberikan faidah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita, hal-hal yang berkenaan dengan etika muslim harian atau adab muslim sehari-hari, yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan seputar etika, adab dan akhlak merupakan pembahasan yang sangat urgent, sangat penting dalam Islam. Bahkan itu menjadi tolak ukur kebaikan seorang muslim. Kebaikan seorang muslim bukan ditinjau dari gelar akademiknya. Kebaikan seorang muslim bukan ditinjau dari jumlah hafalan Al-Qur'annya, bukan ditinjau dari seberapa tinggi pemahaman terhadap ilmu agamanya, namun kebaikan seorang muslim ditinjau dari kebaikannya terhadap praktek akhlak-akhlak dan adab-adab sesuai tuntunan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat Ansar, sahabat Madinah, ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang seperti apa yang lebih utama? Orang beriman yang seperti apa yang lebih mulia? Lebih mulia di sini tentu di sisi Allah. Nabi SAW tidak menjawab yang paling mulia adalah bangsa Arab, yang paling mulia adalah yang berkulit putih atau berkulit hitam, yang paling mulia adalah yang suku itu tinggi dan terkenal, tidak. Namun yang Nabi SAW akhlaqa, orang yang paling afdal, orang beriman yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bagus, paling baik akhlaknya. Dan ma'asyiral muslimin, bahkan mereka yakni orang-orang yang bagus akhlaknya,
bagus perangai dan adabnya, mereka akan dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Maka sebagaimana orang terbaik adalah orang yang paling bagus akhlaknya, maka manusia terburuk adalah orang yang paling buruk juga akhlaknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah aswa'ukum akhlaqa." Orang yang paling aku benci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling jauh majelisnya dariku di hari kiamat nanti adalah yang paling buruk akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya kita patut bergembira, berbangga dan berbahagia atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat mempelajari pembahasan seputar adab dan akhlak. Wabil khusus yang masih kita pelajari adalah etika sehari-hari, tuntunan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena nabi kita adalah orang yang ditugaskan oleh Allah sebagai rasul, menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita dan memberikan peringatan kepada kita dari penyebab-penyebab kesengsaraan dan jalan-jalan menuju neraka yang harus kita hindari. Dan Nabi SAW merupakan al-mizanul akbar, timbangan atau barometer terbesar. Barang siapa yang ingin mengevaluasi dirinya, sudahkah di atas kebaikan atau keburukan, maka tinjaulah dari kisah-kisah dan cerita-cerita tentang Rasulullah SAW, sehingga dia mengetahui apakah dirinya berada di atas kebaikan atau sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan terbaik. Dan kita masih membahas, ma'asyiral muslimin, tentang adab-adab qada'ul hajah, adab-adab buang hajat sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara seorang hamba muslim yang meremehkan pembahasan adab-adab buang hajat, Nabi SAW bersabda, "Istanzihu minal baul." Maksimalkanlah kebersihan kalian setelah buang air kecil. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang-orang mendapatkan azab di alam kubur karena masalah buang air kecil. Banyak di antara kaum muslimin yang siap untuk menjauhi minuman keras, siap menjauhi zina, siap menjauhi perjudian. Tapi ternyata banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalam pelanggaran seputar buang air kecil. Sekurang-kurangnya ada beberapa pelanggaran seputar buang air kecil yang menyebabkan seseorang terancam mendapatkan azab di alam kubur. Dan azab kubur itu pedih, menyakitkan, kita tidak akan mampu memikulnya dan merasakannya. Maka kita wajib, patut untuk selalu minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Di antara pelanggaran seputar buang air kecil yang Nabi SAW kabarkan, orang yang diazab di alam kubur karena di dunianya la yastatiru inda baulihi, tidak menutup diri ketika buang air kecil, yakni dia terang-terangan, buka-bukaan, tidak malu dilihat oleh orang lain ketika buang air kecil. Dan itu banyak. Dengan alasan darurat, dia terang-terangan buang air kecil di hadapan orang-orang. Dia tidak malu dengan alasan kan sama-sama laki-laki. Justru Nabi juga melarang seorang laki-laki melihat kepada aurat sesama laki-laki, apalagi laki-laki ke perempuan, lebih dosa lagi. Ya, pelanggaran yang kedua dalam riwayat dengan lafaz yang lain la yastanzihu, lafaz yang lain la yastadrihu, yakni dia tidak berusaha untuk menjauhi pakaiannya dari cipratan air kencingnya. Dia kencing begitu saja, dia nggak peduli cipratannya mengena kepada celananya atau tidak.
Ya, pelanggaran selanjutnya adalah benar-benar tidak cebok sama sekali. Ya, ma'asyiral muslimin, andai sekiranya kita memasuki kamar mandi yang sangat modern, nggak ada airnya, cuma ada tisu, dibahas oleh para ulama, boleh kita istijmar, cebok menggunakan bebatuan atau benda padat seperti batu, seperti dedaunan, tisu, dan lain sebagainya. Ketika di kamar mandi tidak ada air, hanya ada tisu, maka tisu bisa digunakan untuk cebok. Karena cebok itu wajib. Seseorang yang meninggalkan cebok ketika setelah buang air kecil, maka terancam mendapatkan azab kubur. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk meluangkan waktu mengkaji hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Di antaranya adalah membahas seputar pembahasan qada'ul hajah, adab-adab buang hajat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kitab panduan yang kita pakai masih dengan kitab kecil namun banyak faedahnya ini, Etika Seorang Muslim. Adab buang hajat yang pertama sudah kita kaji, segera buang hajat, tidak menunda-nundanya, karena menunda-nunda buang hajat dapat membahayakan kesehatan kita. Dan secara umum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Jangan sakiti diri sendiri, dan menahan buang air kecil apalagi dapat membahayakan kesehatan, termasuk menyakiti diri sendiri, yang kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat tentang sikap kita terhadap menjaga kesehatan tubuh kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, menjauhi dari jangkauan pandangan manusia saat buang hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, termasuk diantaranya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an, mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatil baraz hatta yataghayyaba fala yura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang hajat di tempat terbuka, melainkan beliau yataghayyab, beliau ghaib, beliau menjauh terlebih dahulu sampai tidak ada satu sahabat pun yang melihat beliau. Adabnya jemaah sekalian, kalau kita sudah sangat gak tahan ingin buang hajat di luar, maka pilih tempat yang paling tertutup, pilih tempat yang paling tersembunyi. Atau kalaupun tidak ada tempat untuk bersembunyi, yang Nabi SAW lakukan adalah dengan hijab darurat. Nabi SAW pernah buang hajat di balik sebuah benda mirip perisai, ya, didirikan oleh para sahabat, dan Nabi buang hajat di balik itu. Tujuannya apa? Agar aurat beliau tidak terlihat. Ya, maka barang siapa di antara kita yang mungkin sedang jalan-jalan atau naik gunung atau berkemah, tidak ada toilet umumnya tentunya, maka ketika ingin buang hajat, pilih tempat yang paling tersembunyi. Dan tempat yang paling tersembunyi di sana yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, agar aurat kita tidak terlihat. Ya, maka jemaah sekalian, Nabi SAW pun pernah di suatu hari, dalam beberapa riwayat diceritakan, beliau menjauh ke tempat yang rimbun, banyak dedaunan-dedaunannya. Tiba-tiba terdengar ketika beliau melewati pohon-pohon tersebut, terdengar suara salam kepada beliau, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Nabi lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Ya, tentu Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah, ini perkara ghaib yang Allah perdengarkan kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang mengucapkan salam kepada beliau adalah pepohonan tersebut. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, yang kita simpulkan atau kita garis bawahi di cerita tersebut, Nabi ketika ingin buang hajat di luar ruangan, beliau menjauh sampai para sahabat tidak ada yang melihat. Begitupun para sahabat dan sahabiyat, ketika mereka dalam suatu safar singgah sebentar untuk buang hajat, mereka akan menjauh dari pandangan manusia, tidak ingin dilihat auratnya oleh orang lain. Kemudian jemaah sekalian, di antara adab buang hajat yang selanjutnya adalah menghindari 3 tempat terlarang. Sedarurat-daruratnya kita ingin buang hajat,
setidak tahannya kita jangan buang hajat di 3 tempat ini. Apa 3 tempat tersebut? Yaitu kata Nabi SAW, diantaranya adalah aliran air, terutama aliran air yang tidak mengalir, ya, aliran air yang tidak mengalir. Kalau aliran air yang mengalir seperti sungai dan lain sebagainya maka dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah fi tariqin nas, jalan-jalan umum yang biasa dilewati oleh banyak orang, yang mana jemaah sekalian kita dapati banyak di Indonesia, wabil khusus Jakarta tempat tinggal kita, di tempat-tempat pemukiman padat, di gang-gang kecilnya itu banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kurang pendidikan, kurang akhlak. Mereka buang air kecil sembarangan di gang-gang kecil. Kita lewati itu tiap hari jemaah. Ya, kita lewati itu dan baunya tidak sedap. Ya, dan memang nggak ada yang sedap baunya. Mereka berbuat kezaliman. Mereka zalim terhadap fasilitas umum. Yang mana ma'asyarul muslimin, malaikat akan terganggu ketika manusia atau anak Adam terganggu. Dan dia berbuat jahat kepada orang lain dengan mengencingi jalan umumnya. Kalau sekiranya ada satu saja seorang muslim yang terzalimi lalu mendoakan keburukan, Allah akan kabulkan doa keburukan itu kepada si pelakunya. Dan yang ketiga adalah wa fi dhillihim, tempat berteduh masyarakat. Ya, maka boleh buang air kecil di bawah pepohonan misalnya, tapi jangan pohon yang biasa digunakan untuk istirahat musafir, istirahat orang lain, istirahat pengunjung wisata. Misalkan di tempat wisata ada beberapa pohon-pohon rindangnya, biasa digunakan untuk istirahat oleh pengunjung, oleh masyarakat, biasa buat ngadem, buat ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, atau musafir ingin istirahat sebentar. Jangan pepohonan yang seperti itu yang dikencingi. Ya, ma'asyarul muslimin, bukan karena nanti penunggunya marah, setannya marah, tidak. Pohon milik Allah, bukan milik syaitan. Gak perlu kita minta izin kepada penunggu-penunggunya, numpang-numpang, anak apa mau kencing, tidak perlu jemaah. Ya, kita cukup minta izin kepada Allah dengan mengucapkan bismillah ketika ingin buang hajat di tempat-tempat terbuka. Namun tidak boleh mengencingi pepohonan atau tempat-tempat berteduh masyarakat. Bahkan perbuatan ini dianggap sebagai la'an, perbuatan yang dapat menyebabkan pelakunya dilaknat. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Dalam riwayat yang lain, al-la'inain, hindarilah oleh kalian 2 perbuatan yang menyebabkan kalian dilaknat. Laknat maknanya kata para ulama al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Hindarilah 2 perbuatan yang menyebabkan kalian dibenci sama Allah. Perbuatan yang pertama adalah buang air kecil di tariqin nas, di jalan-jalan umum, dan yang kedua adalah di tempat berteduh masyarakat. Dan Nabi SAW juga melarang kita untuk kencing di genangan-genangan, ya, tampungan-tampungan air yang tidak mengalir. Oleh karenanya sungguh telah berdosa, wallahu a'lam, orang-orang yang mereka berenang di kolam renang umum dan mengencingi kolam renang itu. Meskipun ya kencing itu nggak banyak, volume air kolam renang begitu banyak, nggak akan berubah air kolamnya jadi berasa asin misalnya, nggak akan berubah. Tapi itu sebuah kezaliman, ya, karena air kolam renang kan tidak sebagaimana sungai yang mengalir ke muara, ke lautan dan seterusnya. Air kolam renang ya tidak selalu dikuras setiap hari. Oleh karenanya meskipun nggak ketahuan, nggak ada yang lihat, nggak ada rasanya, dan tidak merubah air kolam menjadi najis karena najisnya kecil sekali. Sedangkan air kolam renang sangat banyak jumlahnya, dan pastinya lebih daripada 2 kullah, lebih daripada beberapa ratus liter air. Aman, air kolam renangnya nggak najis, tetap suci. Tapi perbuatan tersebut dapat membahayakan orang lain. Karena sejago-jagonya atlet renang jemaah sekalian pasti akan keminum juga airnya. Dia telah termadharati, mendapatkan bahaya dari air kencing sebagian perenang-perenang yang lainnya. Apalagi kalau ternyata genangan-genangan airnya lebih sedikit,
genangan-genangan di jalan-jalan, di lubang-lubang, di selokan-selokan yang gak ngalir dan lain sebagainya. Ini bentuk menzalimi orang lain. Sedangkan jemaah sekalian, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, perbuatan mengencingi tiga tempat tersebut, genangan air, yang kedua tempat berteduh masyarakat, ya, yang ketiga adalah jalan-jalan umum atau fasilitas umum secara umum. Jemaah sekalian, ini perbuatan kezaliman, pelakunya harus bertaubat kepada Allah. Bahkan di antara konsekuensi taubatnya, dia harus bersihkan tempat yang dia kencingi tersebut. Ya, selama semakin banyak orang yang terganggu dan mendoakan keburukan, maka siap-siap dia akan mendapatkan malapetaka, entah di dunia apalagi nanti di akhirat. Termasuk juga menyimpang dari materi sedikit jemaah sekalian, orang-orang yang suka merusak fasilitas umum, yang mana fasilitas umum tersebut digunakan untuk banyak orang, tapi dia rusak, entah dengan mencoret-coret temboknya, atau buang sampah sembarangannya, atau menendang-nendang tempat sampahnya, mengencingi halte. Kalau dulu halte angkot atau metro mini begitu, kalau sekarang kan sudah rapi halte-halte yang ada, sudah ada satpam-satpamnya. Ya, atau merusak dengan hal-hal yang lain, ya, dengan apapun bentuknya. Ini sebuah kezaliman dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di hari kiamat. Termasuk juga jemaah sekalian, kalau seseorang sudah tahu sebuah toilet umum, entah di masjid atau di gedung atau tempat wisata, toiletnya sedang rusak, airnya nggak mengalir, maka jangan dipaksakan untuk dikencingi. Kalau sudah ada keterangan toilet rusak misalkan, jangan digunakan. Kadang sebagian masyarakat Indonesia, semoga Allah berikan kepada kita semua hidayahnya, sebagian masyarakat Indonesia malas mencari toilet lain. Sudah ada keterangan rusak, tetap dikencingi. Tujuan dia puas dulu, ya, dan dia nggak peduli dengan urusan orang lain. Hilang kepekaan, ya, kepekaan saja tidak ada, apalagi sifat simpati dan empati lebih tidak punya lagi. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, indahnya Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada urusan sesama, tidak mendahulukan keegoisan diri sendiri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat ke tanah. Yakni bagi barang siapa yang buang hajat di luar ruangan, ya, yang kira-kira auratnya takut kelihatan oleh orang jauh di sana, maka caranya jangan buka celana dulu baru jongkok, tidak, tapi jongkok dulu barulah buka auratnya. Atau yang pakai sarung, jangan angkat sarungnya dulu baru kemudian jongkok. Ketika dia mengangkat sarungnya, auratnya kelihatan, maka jongkok dulu barulah kemudian buka auratnya. Adabnya demikian, ya, untuk meminimalisir atau untuk mencegah terbukanya aurat. Ya, kemudian juga ada di beberapa wilayah Indonesia, jemaah sekalian, di kampung-kampung juga banyak jamban-jamban, WC bongkar pasang, ya, portable lah saya nyebutnya, agak kerennya begitu, di pinggir-pinggir sawah atau apa, yang mana temboknya hanya mungkin 1 meter, yang kalau orang jongkok masih kelihatan kepalanya. Nah, WC darurat seperti itu, ketika kita memang terpaksa harus ke situ, jemaah sekalian, jangan diangkat dulu pakaian kita, buka pakaian baru jongkok, tidak, jongkok dulu baru buka pakaiannya. Tujuannya apa? Agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Ya, maka apabila kita buang hajatnya di tempat tertutup, maka bebas, ya, silahkan mau buka apapun, buka semuanya silahkan. Dan jangan lupa jemaah sekalian, kalau kita ingin buang hajat di luar ruangan harus buka aurat, maka jangan lupa mengucapkan tasmiyah atau bismillah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, satr atau penutup, penghalang antara mata-mata para jin dan auratnya anak Adam adalah ucapan bismillah. Ucapkan bismillah, maka apapun yang kita buka dari pakaian kita, aurat kita tidak akan bisa dilihat oleh bangsa jin dan juga oleh para syaitan. Tayyib. Nabi SAW, kata Anas ibnu Malik radhiyallahu an, beliau menuturkan, Nabi SAW
ketika buang hajat beliau tidak mengangkat atau meninggikan pakaiannya kecuali setelah dekat ke tanah. Maka menyimpang dari materi sedikit juga jemaah sekalian, orang-orang yang berwudu. Kadang sebagian laki-laki kaum muslimin ya tidak sengaja kami dapati ketika berwudu mungkin takut kecipratan sarungnya, lalu sarungnya diangkat tapi terlalu tinggi ngangkatnya. Sebagian bapak-bapak ngangkat sarungnya sampai paha. Dan paha termasuk aurat. Al-fakhidh auratun, paha itu aurat. Kalau kita ingin wudu jemaah, ya kita takut sarung bawah kita kecipratan, cukup kita angkat sampai lutut saja. Jangan sampai paha, karena membasuh kaki pada wudu cuma sampai apa? Mata kaki, bukan paha. Ya maka jangan karena di tempat wudu tersebut isinya laki-laki semua, seseorang nggak malu-malu buka auratnya. Tegas kata Nabi SAW, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Seorang laki-laki nggak boleh lihat kepada aurat sesama laki-laki, dan perempuan nggak boleh lihat kepada aurat sesama perempuan. Ke sesama jenis saja haram, apalagi ke lawan jenis. Maka yang ingin wudu, ingin angkat sarung atau celananya silahkan angkat, tapi jangan sampai lewat daripada lututnya, kelihatan pahanya. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang kelima, tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah kecuali kalau terpaksa, seperti cincin yang batunya bertuliskan Allah atau Allahu Akbar atau Muhammad Rasulullah. Ya dalam sebuah riwayat namun tidak sahih kata para ulama, Nabi SAW ketika ingin buang hajat beliau melepaskan cincinnya. Ya karena cincin beliau itu ada batu yang bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Cincin perak, ya beliau punya cincin perak yang bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Karena kegunaannya sebagai stempel resmi ke pemerintahan untuk mengirim surat ke raja-raja sekitar, harus ada stempel resmi kerajaan, dari situ stempelnya. Nabi SAW lepas cincin dulu. Ya meskipun riwayatnya tidak sahih, namun maknanya benar karena ada nama Allahnya. Sedangkan nama Allah itu mulia, nama Allah itu sangat agung sekali. Nggak boleh dibawa kepada tempat yang kotor, tempat yang isinya ada najisnya. Meskipun kamar mandinya nyaman sekali, seperti kamar mandi hotel, nyaman seperti kamar, bisa buat tidur, buat ngopi, buat nyantai, senyaman-nyamannya kamar mandi, tempat syaitan, tempat yang kotor, tempat buang najis. Jangan bawa unsur atau bawa benda yang ada unsur nama-nama Allahnya atau asmaul husna atau sifat-sifat Allah azza wajalla. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang bawa Al-Quran atau mushaf atau bawa buku-buku Islam, lalu dia bawa tas, maka boleh letakkan Quran atau buku-buku Islamnya di dalam tasnya, dan tasnya boleh dibawa ke dalam kamar mandi menurut pendapat sebagian ulama. Ya, jangan juga tasnya ditaruh di luar kamar mandi. Ini nekat namanya ya. Kalau tasnya ada handphonenya, dompetnya, jangan ditaruh di luar kamar mandi, digantung di tempat wudu. Ini sedekah diam-diam namanya ya, kepada orang-orang yang suka mencuri. Bawa tasnya masuk kamar mandi, nggak apa-apa. Yang penting Qur'annya atau buku-buku Islamnya sudah masuk ke dalam tas. Berdasarkan fatwa dari salah seorang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Ahmad rahimahullah, tentang orang yang mau ke kamar mandi tapi punya cincin yang bertuliskan nama Allah, maka beliau berfatwa boleh cincin tersebut disembunyikan di batin al-kaf, di dalam telapak tangannya, dipegangin begini biar gak kelihatan nama Allahnya. Ya, kalau zaman sekarang baju kita udah ada kantongnya, masukkan ke kantong, boleh, sudah aman. Oleh karenanya, jemaah sekalian, kalau sekiranya kita tidak terlalu berhajat untuk menuliskan atau memakai aksesoris yang ada nama Allahnya, nggak usah dipakai. Ya, sebagian anak-anak muda kaum muslimin, mereka semangat dalam berdakwah, lalu cara dakwahnya dengan menulis nasihat di kaos-kaos. Misalkan kaos bertuliskan Allahu Akbar misalkan, atau kaos bertuliskan hamba Allah, ada kata Allahnya.
Jamaah sekalian, yang namanya kaos kita pakai lalu kita ingin buang hajat, maka mau nggak mau kaos itu akan kita bawa ke dalam kamar mandi. Apalagi di Indonesia secara khusus, nggak tahu negara-negara lain, nasib kaos yang udah nggak kepake jadi apa biasanya? Jadi keset, jemaah. Ya, kaos yang udah nggak kepake jadi keset, akhirnya ada tulisan nama Allahnya di sana, hamba Allah, atau aku cinta Allah misalkan, jadi keset. Ini penghinaan terhadap nama-nama Allah. Oleh karenanya justru bentuk memuliakan nama Allah bukan dengan dituliskan di kaos. Memuliakan nama Allah adalah dengan belajar fiqih Asmaul Husna, nama-nama Allah. Allah punya nama Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Apa pendapat para ulama tentang makna Ar-Rahman? Gimana cara menerapkan orang yang mempercayai Allah memiliki nama Ar-Rahman? Itu memuliakan nama Allah, bukan dengan cara bikin kaos-kaos atau tulisan-tulisan atau aksesoris-aksesoris, termasuk gantungan-gantungan kunci yang bertuliskan nama Allah, karena itu akan dibawa ke kamar mandi, terinjak-injak dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, pendapat para ulama terkait potongan-potongan lembaran Al-Quran, kita melihat ada Quran yang udah nggak kepakai, udah lusuh, udah nggak layak pakai lah, udah jelek kertasnya, maaf, bukan Qurannya tapi kertasnya. Kita menemukan di luar sana, kita apakan lembaran Quran ini? Kata para ulama, yang pertama boleh dibakar sampai habis, sampai jadi debu. Bukan untuk dihinakan, bukan, dibakar agar jadi debu. Kalau sudah jadi debu, bukan Quran lagi, boleh dibuang ke tempat sampah. Kalau kita biarkan lembaran-lembaran Quran ini tergeletak di teras, di pinggir jalan, dia akan terinjak-injak, terhinakan. Maka dibakar jadi debu, lalu dibuang ke tempat sampah dan lain sebagainya. Jadi kita bukan buang Quran, buang debu. Yang kedua caranya, kata para ulama, dikubur di tanah. Ya, sekiranya mau bakar nggak berani, takut orang menyangka yang tidak-tidak kepada kita. Aliran apa lagi nih berani bakar Quran? Bukan aliran, itu arahan para ulama. Kita kubur saja, silahkan. Kalau dikubur takutnya nanti suatu hari bakal terbongkar kuburan Qurannya itu, sehingga lagi-lagi ada spekulasi atau prasangka-prasangka buruk kepada kita, ya sudah dibakar saja. Kenapa dibakar? Biar lembaran Quran itu jadi debu dan kita ingin menyelamatkan Quran itu. Ya sama, kita pun ingin menyelamatkan nama-nama Allah, mengagungkannya dengan cara tidak menulis apapun dari nama-nama Allah di kaos-kaos kita, jadi gantungan-gantungan kunci kita, karena takut suatu hari nanti terinjak-injak, dihinakan dan lain sebagainya. Baik, maka kesimpulannya, adab, diantara adab dalam buang hajat adalah jangan bawa benda apapun yang bertuliskan nama Allah ketika masuk ke dalam kamar mandi, termasuk nggak boleh mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah selama di dalam kamar mandi, karena kemuliaan dan keagungan nama Allah Azza wa Jal. Baik, 5 adab buang hajat di hari ini. Mungkin sebelum kami lanjut, apakah ada yang mau tanya dulu jamaah? Silakan kalau ada seputar ini. Kalau tidak ada, kami cukupkan mungkin ya. Silakan, ada yang mau tanya? Boleh Pak. Yang berwudu di toilet, baik. Ada WC-nya maksudnya, baik ya, insyaallah. Ya, bagus sekali Pak. Jadi banyak ditanyakan kepada para ulama tentang hukum wudu di toilet atau di kamar mandi yang ada tempat buang air besarnya, klosetnya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang kami pilih, wudu di dalam kamar mandi yang ada klosetnya sah-sah saja. Diarahkan oleh sebagian ulama, sebelum kita mulai berwudu, kita siramkan terlebih dahulu tembok-tembok toiletnya untuk memastikan tidak ada najis yang hinggap, ya. Dan ketika memang ternyata ada najis yang sedang hinggap di tembok, kita siram, lalu setelah itu kita wudu kita sah. Karena pembatal-pembatal wudu tidak disebutkan oleh para ulama. Di antara pembatal wudu adalah wudu dalam toilet, tidak. Ya, namun yang menjadi permasalahan bagi sebagian ulama, enggak semua. Bagi sebagian ulama adalah kenapa ada yang menganjurkan untuk tidak di dalam kamar mandi ketika wudu. Permasalahannya pada ucapan bismillahnya, tasmiyahnya.
Karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum tasmiyah atau bismillah. Sebagian mengatakan ucapan bismillah untuk berwudu hukumnya syarat atau rukun. Karena Nabi SAW bersabda, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, yakni tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Kalau kita wudunya dalam kamar mandi kan nggak bisa mengucapin bismillah. Ya, namun pendapat yang lain mengatakan bahwa bismillah hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena Humran, mantan budaknya Uthman, ketika menceritakan tentang cara wudunya Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh Uthman ibn Affan, kata Imam Ibnu Syihab, cara wudunya Uthman adalah cara wudu yang paling asbagh, paling sempurna. Nah, Uthman waktu itu mencontohkan cara wudu, langsung cuci tangan, kumur-kumur, istinsyaq, cuci muka, nggak ada bismillahnya. Ya, maka cara wudu yang paling sempurna saja nggak ada bismillahnya, menunjukkan bahwa ucapan bismillah hukumnya sunnah kata sebagian ulama. Nah, bagi kita yang berpendapat, misalkan saya maunya pilih pendapat bismillah itu harus dalam wudu, syarat atau rukun. Bagaimana caranya kalau di dalam kamar mandi? Maka ada beberapa pilihan kata para ulama. Satu, sebelum masuk kamar mandi. Pilihan yang kedua adalah ketika di dalam kamar mandi namun dengan suara yang sangat pelan sekali, darurat, terpaksa. Bagi yang memilih pendapat bismillah itu sunnah, maka silahkan wudu dalam kamar mandi tanpa mengucapkan bismillah, wudunya sah, wallahu a'lam. Jadi nggak masalah Pak ya. Jelas ya, barakallahu fiik. Yang lain? Ada lagi, satu lagi mungkin kalau ada. Tanya, boleh Pak. Nggak ada ya? Nggak ada karena paham ya, insyaallah. Baik, insyaallah kita akan lanjut di poin-poin selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga apa yang kami sampaikan mencerahkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.